Ini gue lihat-lihat Napoli selama jeda Piala Dunia kok terlihat kurang garang ya, kurang greget. Mereka kalah lawan Villarreal dan kalah lawan Lille. Ini kenapa ya teman-teman? Apakah karena mereka nggak serius menghadapi uji coba, atau mereka penampilannya menurun, atau karena nggak diperkuat beberapa pilar mereka ya di lini belakang? Mereka selama uji coba tidak diperkuat Rahmani dan backnya Korea Selatan itu siapa, Kim Jae. Lalu di lini tengah mereka tanpa Zielinski yang main di Piala Dunia, dan di depan juga tanpa Lozano. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini Serie A kembali dimulai dan Inter akan main di dini hari. Gua akan live 2.30, cerewetin bareng ya teman-teman. Karena Grande Partita, kita menjamu Napoli. Waduh, udah kangen banget nonton Inter. Sekalinya main langsung big match, deg-degannya dari sekarang. Dan parahnya lagi, kita tanpa Brozovic. Aduh, ada-ada aja Brozovic ya. Udah absen selama 1 bulan sebelum Piala Dunia. Pas Piala Dunia dia sembuh dan langsung bisa main dengan intensitas tinggi. Main setiap 3 hari sekali. Bahkan dia bisa main sampai dengan semifinal ya. Cuma absen di final perebutan peringkat 3. Setelah Piala Dunia dia absen lagi. Ini dari berita terakhir, Brozovic mengalami nyeri di kaki sebelah kiri. Kemungkinan absen selama 10-15 hari. Artinya dia akan absen melawan Napoli dan juga Monza. Setelah partai melawan Monza, kita akan menghadapi Parma di Coppa Italia. Ada kemungkinan Brozovic udah sembuh, tapi sayangnya kebetulan banget Brozovic emang kena akumulasi kartu di Coppa. Jadi dia juga akan absen di partai lawan Parma. Ini berarti Brozovic akan absen setidaknya di 3 partai ke depan, Napoli, Monza, dan Parma. Lalu di partai berikutnya lagi melawan Verona, ada kemungkinan Brozovic sudah sembuh, atau paling maksimal di partai berikutnya lagi di final Supercoppa melawan AC Milan. Tapi itu asumsi terbaik ya, karena di beberapa hari ini, mungkin hari ini atau besok akan ada tes lanjutan. Semoga hasilnya nggak lebih buruk ya, karena maksud kita harus kehilangan Brozovic lagi sih. Kapan kita full timnya? Tapi menurut gue ini pertanda buruk sih. Brozovic di musim 2022-2023 ini sudah absen 4 kali dalam waktu 6 bulan loh teman-teman. Rasa-rasanya memang kita sudah saatnya untuk mencari pengganti Brozovic. Dia udah mulai sering cedera, terus usianya juga sudah menginjak kepala 3. Walaupun dari sisi usia kalau di Serie A masih bisa lah main di usia 33-34. Mkhitaryan juga usianya 34 masih gokil. Dzeko juga luar biasa. Tapi ini masalahnya Brozovic, kalau sering cedera gini jadi beban. Lebih baik dilepas aja. Oh ya, di partai lawan Napoli nanti akan jadi debut sponsor lengan kita, eBay. Walaupun tulisannya kecil dan jumlah nominal sponsornya juga kecil, semoga mereka nggak pakai nunggak ya. Jangan sampai kayak Digital Beats ini. Dari berita terakhir dibilangnya sedang dicari solusi untuk menyelesaikan pembayaran dalam waktu 6 bulan. Mereka belum membayar sejak cicilan pertama. Ada Digital Beats. Oke, sekarang kita fokus untuk cerewetin matchnya Inter versus Napoli. Sebagai pengingat aja teman-teman, Napoli sekarang ada di puncak klasemen. Poinnya 41, berjarak 11 poin dari kita yang ada di peringkat 5, jauh banget. Mereka sudah cetak 37 gol, ini yang terbaik di Serie A. Dan kebobolannya cuma 12, terbaik kedua di Serie A. Untuk defense terbaik saat ini adalah Lazio dengan kebobolan 11 kali. Sementara kita attack-nya terbaik kedua, 34 gol, cuma beda 3 gol dari Napoli. Tapi jumlah kebobolannya kita terlalu parah, 22 gol. Ini entah urutan keberapa, tapi yang pasti jumlah kebobolan kita lebih buruk dibandingkan Torino, Fiorentina, dan bahkan Empoli. Kasian banget. Napoli saat ini belum terkalahkan, sementara Inter belum pernah seri. Udah kayak tim basket nih, cuma ada menang dan kalah. Dari sisi pencetak golnya, top skornya Napoli di Serie A ada Osimhen 9 gol, lalu ada si Keparat 6 gol. Sisanya ada Zielinski, Politano, dan Lozano dengan gol yang sama 3 gol. Sementara dari Inter pencetak golnya lebih merata. Top skornya Lautaro Martinez 7 gol. Kemudian ada Dzeko di bawahnya 6 gol. Ada Barella di bawahnya 5 gol. Di bawahnya lagi ada Di Marco dan Korea. Mereka sama jumlah golnya 3. Ini Korea hebat juga ya, jarang main tapi jumlah golnya lumayan, 3 gol. Sama dengan golnya Politano dan Lozano, bahkan yang jumlah penampilannya lebih banyak. Sementara dari sisi assist, Napoli mengandalkan lini tengahnya. Merata banget nih, asisnya Keparat 5, Mario Rui wingback 5, Zielinski 5. Sementara ada Anguissa, Politano, dan Lozano dengan 3 asis. Jadi mereka hampir semua lini bisa cetak asis. Sementara Inter berbeda nih. Asisnya lebih ke pemain-pemain yang ada di lini depan. Ada Barella 5 asis,
Hakan Çalhanoğlu 4 assist, kemudian Lautaro Martinez 3 assist. Lalu di bawahnya ada Dzeko, Dumfries dan Darmian dengan jumlah assist yang sama dengan 2 assist. Jadi kalau Napoli lebih merata ya, hampir semua posisi bisa menghasilkan assist. Kalau Inter lebih berkutat di pemain-pemain yang ada di lini depan. Nah, yang menjadi menarik teman-teman, ini gue lihat-lihat Napoli selama jeda Piala Dunia kok terlihat kurang garang ya, kurang greget. Mereka kalah lawan Villarreal dan kalah lawan Lille. Ini kenapa ya teman-teman? Apakah karena mereka nggak serius menghadapi uji coba, atau mereka penampilannya menurun, atau karena nggak diperkuat beberapa pilar mereka ya di lini belakang? Mereka selama uji coba tidak diperkuat Rahmani dan backnya Korea Selatan itu siapa, Kim Jae. Lalu di lini tengah mereka tanpa Zielinski yang main di Piala Dunia, dan di depan juga tanpa Lozano. Apakah itu yang menyebabkan Napoli kalah 2 kali selama jeda Piala Dunia? Karena Inter pun sebetulnya tanpa pemain-pemain pilar ya. Lautaro Brozovic nggak tampil sama sekali di Piala Dunia. Kemudian Dumfries dan De Vrij itu baru di partai terakhir. Lukaku baru di 2 match terakhir. Tapi toh Inter tidak terkalahkan, cuma sekali seri, sisanya menang. Gue lihat Inter jauh lebih serius dalam persiapan selama jeda Piala Dunia ya. Bahkan Lukaku bisa bermain 80 menit. Semoga ini yang bisa menjadi perbedaan. Inter tidak kehilangan sentuhannya, bahkan meningkat, sementara Napoli semoga menjadi kehilangan sentuhannya. Untuk prediksi starting line up, kita akan menggunakan formasi yang sama, tidak ada perubahan. Selama uji coba Inzaghi kan sempat mencoba 3-4-1-1, tapi ternyata kemungkinan besar 3-5-2. Di 2 match terakhir uji coba kita pakai 3-5-2. 3 back kita Bastoni, Acerbi dan Skriniar. Kemudian dari sisi gelandang wingback kanan kemungkinan besar Dumfries bukan Belanova, dan kita tanpa Brozovic karena cedera. Semoga Mkhitaryan yang kemarin sempat terkilir di uji coba lawan Regina semoga sudah sangat fit sehingga kita tidak perlu memainkan Gagliardini. Gue juga belum begitu percaya Aslani untuk partai-partai big match. Sementara di lini depan ada beberapa media mengatakan Lautaro siap main sejak awal, tapi gue setuju dengan prediksinya Sky Sports sih. Di lini depan kemungkinan kita akan pasang Lukaku dan Dzeko. Kalau menurut Corriere dello Sport, mereka menekankan untuk partai lawan Inter lawan Napoli, Inter punya 2 kekhawatiran, kehilangan Brozo dan bagaimana cara menjinakkan Kvarat. Sementara menurut Tuttosport, mereka bilangnya Inter lawan Napoli akan menjadi partai dengan tensi yang tinggi, khususnya Inter yang saat ini sedang bermimpi untuk comeback di paruh kedua musim ini. Mereka juga sedang mencari jalan keluar bagaimana cara mengalahkan tim terkuat di Liga. Napoli kemungkinan besar menggunakan formasi terbaik mereka 4-3-3. Selama di Serie A mereka menggunakan formasi ini 12 kali. 12-12-nya menang. Spalletti juga sempat mencoba formasi lainnya 4-2-3-1, formasi yang sering dia gunakan di Inter. Tetapi di Napoli hasilnya kurang maksimal ya. Mereka 3 kali menggunakan formasi 4-2-3-1, cuma menang 1 kali, sisanya seri. Waduh, semoga kita bisa menang ya, karena ini akan jadi titik balik banget kalau kita bisa mengalahkan pemuncak klasemen. Dan kalau sampai kita kalah, wah ini posisi kita bisa melorot banget, jarak poin bisa semakin melebar. Karena Juve, Milan dan Lazio di Giornata ini lawannya gampang-gampang banget. Ada potensi mereka semua mendapatkan poin penuh. Menurut gue harus diwaspadai dari Napoli adalah pemain-pemain mereka yang kecil nan gesit ya. Ada Raspadori, Politano, ada Lozano juga, ada Giovanni Simeone. Inter kan selalu kesulitannya menghadapi pemain-pemain seperti ini. Kita nggak punya back tengah yang punya kecepatan soalnya. Back tengah kita yang tipikal jangkung, bagus di duel udara tapi nggak punya kecepatan. Tapi di musim ini kita sering banget sih kebobolan dari duel-duel udara ya. Back-back kita entah kenapa nih jangkung-jangkung, tapi entah kenapa musim ini kita sering banget kebobolan dari umpan-umpan crossing. Kalau prediksi teman-teman gimana nih? Apakah optimis menang? Kira-kira prediksi skornya gimana teman-teman? Silahkan tuliskan analisis dan prediksi teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.